Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal nomor 16 sampai 20, soal KSNK IPA SMP tahun 2020. Nomor 16, penduduk di kota A pada tahun 2000 penduduk di kota A pada tahun 2019 sebanyak 150.000 jiwa. Kemudian di sini diketahui tingkat kematian, kelahiran, imigrasi dan emigrasinya, dan ditanyakan berapa jumlah penduduk kota A pada tahun 2024. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu data-data yang diketahui. Pada tahun 2019, jumlah penduduk atau N0 itu sama dengan 150.000 jiwa. Nah, tingkat kematiannya kita simbolkan M sama dengan 5%. Kemudian tingkat kelahiran L sama dengan 2%. Tingkat imigrasi sama dengan 2%. 2% per tahun, ini juga 5% per tahun dan 2% per tahun. Kemudian emigrasi itu sama dengan 8% per tahun. Kemudian untuk menghitung pertumbuhan penduduk total, kita gunakan persamaan P sama dengan L min M ditambah I min E. Nah, kita masukkan saja L-nya itu 2, minus 5 ditambah 2 minus 8. Kita peroleh min 3 ditambah min 6 sama dengan min 9% per tahun. Artinya, jumlah penduduk semakin sedikit dari tahun ke tahun. Nah, untuk memperoleh jumlah penduduk pada tahun 2024, kita bisa menggunakan persamaan N sama dengan N0 dalam kurung 1 ditambah P pangkat N. Ini mirip dengan rumus suku bunga majemuk. Nah, N-nya itu apa? N-nya ini menunjukkan tahun keberapa. Dari tahun acuan awal. Karena kita akan mencari pada tahun 2024, N-nya bisa kita peroleh dengan 2024 dikurangi 2019 sama dengan 5. Kita masukkan saja sehingga N sama dengan 150.000 dalam kurung 1 ditambah minus 9 per 100 dipangkatkan 5. N itu sama dengan 93604 jiwa. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 17. Pada sebuah ekosistem air terdapat tumbuhan hidrilla, plankton, burung bangau, dan ikan. Apa yang akan terjadi jika ikan ditangkap secara berlebihan? Nah, kita gambarkan terlebih dahulu rantai makanan yang terjadi. Kurang lebih dia akan seperti ini. Nah, jika populasi ikan itu menurun karena ditangkap, maka plankton ini akan naik karena tidak ada yang memangsa, dan kemudian bangau itu juga akan turun karena dia kekurangan mangsanya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 18. Di sini ditanyakan tentang area konservasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Dan ekosistem pada area konservasi itu masih asli. Nah, di sini kita perlu mengetahui definisi dari masing-masing area konservasi ini. Nah, untuk mengetahui definisi dari masing-masing area konservasi ini, kita bisa melihat Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi di dalam undang-undang ini didefinisikan masing-masing area konservasi yang ada di Indonesia, baik yang bersifat in situ
maupun bersifat ex situ. Nah, kita lihat yang pertama itu cagar alam. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Yang kedua itu ada taman nasional, kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Yang ketiga ada taman hutan raya. Taman hutan raya ini kurang lebih mirip definisinya dengan taman nasional karena taman hutan raya ini ditujukan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. Cuman di sini yang membedakan kalau taman hutan raya itu ada campur tangan manusia karena di sini tujuan taman hutan raya itu untuk mengoleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan. Kemudian jenisnya asli dan juga bisa bukan asli juga. Dan yang terakhir ada Taman Wisata Alam, merupakan kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Nah, dari beberapa definisi ini bisa kita simpulkan dengan jelas ya, bahwa jawaban nomor 18 adalah Taman Nasional. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya nomor 19. Di sini disajikan beberapa ciri dari tanaman dan kita disuruh memilih ciri yang paling baik untuk adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut. Nah, kalau misalkan kita bicara tanaman di daerah pasang surut, kita bisa langsung mengambil contoh misalkan tanaman bakau. Nah, tips untuk mengerjakan soal semacam ini kita bisa menggunakan cara eliminasi dari masing-masing opsi yang ada. Kita coba lihat dari 1 sampai 10 mana yang tidak mungkin dimiliki oleh tanaman di daerah pasang surut. Nomor 1 jelas tidak ya, daun tipis dan lebar. Biasanya ini tanaman teratai yang daunnya tipis dan lebar. Nah, kemudian apakah dia melakukan metagenesis? Tidak ya, karena metagenesis ini biasanya pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. 1 dan 10 sudah tidak. Nah, kita lihat coba di opsi. Nomor 1 kita sudah hilangkan, sehingga A tidak mungkin. Kemudian nomor 10 juga tidak mungkin, sehingga B dan D tidak mungkin. Di sini tersisa jawaban C. Kita cek coba. Nah, di sini ada 3, 4, 5, 6, 8. Kemudian nomor 4 mempunyai akar tunjang yang tinggi. Nah, coba kita lihat contohnya ini di tumbuhan bakau, dia perlu akar tunjang supaya dia itu bisa berdiri kokoh meskipun diterjang ombak secara terus-menerus. Nah, ini contoh daunnya untuk tumbuhan bakau, dia ada lapisan lilin semacam itu. Dan kemudian ini ada gambar bentuk bunga dari tanaman bakau. Bunganya itu berbentuk seperti mahkota. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 19 adalah yang C. Selanjutnya nomor 20, yaitu soal tentang siklus nitrogen. Di sini ditanyakan proses dekomposisi dari senyawa organik yang berasal dari organisme yang mati itu menjadi bentuk apa? Nah, kita bisa lihat skema dari siklus nitrogen di sebelah kanan. Di sini terlihat setelah organisme mati, maka dia akan terdekomposisi oleh berbagai mikroorganisme menjadi ion amonium, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, untuk siklus nitrogen ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada namanya proses fiksasi. Fiksasi merupakan pengikatan nitrogen bebas menjadi senyawa yang mampu dimanfaatkan oleh tumbuhan. Kemudian ada proses amonifikasi, yaitu proses tadi, yaitu perombakan protein dan asam amino dari senyawa organik, dari organisme, menjadi amonia atau NH3. Nah, namun NH3 ini bertahan dalam tanah dalam bentuk ion amonium atau NH4+. Yang ketiga ada proses nitrifikasi. Nah, nitrifikasi ini ada dua, yaitu nitritasi dan nitratasi. Nitritasi merupakan proses pengubahan amonia menjadi nitrit, sedangkan nitratasi itu pengubahan nitrit menjadi nitrat atau NO3-. Nah, kemudian yang terakhir ada denitrifikasi, yaitu proses pengubahan ion nitrat menjadi nitrogen bebas atau N2. Nah, itu tadi pembahasan soal 16 sampai 20 KSNK tahun 2020 bidang IPA SMP. Terima kasih.